Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ratna Sophia dengan NIM 12212100055. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil analisis saya mengenai pesan-pesan yang ada di WhatsApp pribadi saya, tentunya bersama lawan bicara, yang dimana pesan-pesan ini dianalisis menggunakan beberapa aspek pragmatik, yaitu diantaranya ada implikatur, deiksis, peranggapan, serta strategi kesopanan. Nah, apa aja sih hasil analisis yang saya temui gitu ya? Kita simak bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi antar individu memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan, serta menyelesaikan masalah. Nah, salah satu media komunikasi yang semakin mendominasi adalah pesan instan seperti WhatsApp, di mana percakapan melalui WhatsApp memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara cepat dan juga fleksibel. Mini research ini yaitu bertujuan untuk menganalisis percakapan di WhatsApp berdasarkan 4 aspek dalam pragmatik, yang dimana fokus utama mini research ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana implikatur, deiksis, peranggapan, serta strategi kesopanan muncul dalam percakapan sehari-hari di WhatsApp. Analisis yang saya temukan yaitu mengenai percakapan antara saya dengan dosen serta saya bersama dengan teman-teman saya. Tentunya situasi di dalam percakapan ini berbeda-beda karena konteks dan pembahasannya pun berbeda-beda. Nah, ini dia penjelasan mengenai hasil analisis yang saya temukan di dalam percakapan WhatsApp. Yang pertama yang saya temukan di dalam percakapan WhatsApp yaitu antara percakapan X dan juga Y. Nah, percakapannya bisa dilihat di samping saya ya. Nah, untuk analisisnya yang pertama itu ada implikatur, di mana Y menyiratkan bahwa dia kebetulan ada kelas terlebih dahulu tanpa secara eksplisit mengatakan saya sedang tidak santai atau saya sedang sibuk. Nah, implikasinya dia sedang sibuk ataupun sedang ada kerjaan lain. Untuk yang kedua yaitu deiksis, di mana kelas di sini merujuk pada lokasi yang sedang ditempati oleh pihak Y. Yang kedua itu ada jam 12 serta jam 12.30 merujuk pada waktu tertentu. Yang ketiga itu ada Ratna dan Ibu menunjukkan siapa yang berbicara ataupun peran dalam percakapan tersebut. Nah, untuk peranggapannya di mana X berasumsi bahwa Y memiliki waktu luang. Nah, untuk strategi kesopanannya, Y mengucapkan kata insya Allah menunjukkan sebagai strategi kesopanan untuk memberikan kepastian kepada X. Kata yang kedua, percakapannya bisa dilihat ya di slide yang saya tampilkan. Untuk analisisnya, yang pertama itu ada implikatur, di mana implikatur di sini Y tidak menjawab langsung sesuai tanggal yang dipertanyakan oleh A. Nah, namun Y menyiratkan bahwa jurnal jeli terbit itu di akhir Desember. Implikasinya belum pasti tanggalnya. Deksisnya ada jurnal jeli merujuk pada tempat untuk mengirimkan sebuah naskah artikel atau deksis ruang. Yang kedua ada Desember merujuk pada bulan yang sudah ditentukan atau mengindikasikan waktu di masa mendatang. Deksis waktu. Nah, untuk aku dan na menunjukkan siapa yang berbicara atau deksis persona. Nah, peranggapannya yaitu A berasumsi bahwa pihak Y tahu tanggal untuk mengirimkan sebuah naskah artikel ke jurnal jeli dan juga mengerti akan hal tentang artikel. Nah, untuk strategi kesopanannya, A mengucapkan, "Ya Allah, makasih dulu ya Na," menunjukkan kesopanan untuk berterima kasih kepada Y atas jawaban yang sudah diberikannya. Data yang ketiga yaitu percakapan antara B dan juga Y. Nah, untuk percakapannya bisa dilihat ya di slide yang saya tampilkan. Untuk analisisnya yaitu B menyiratkan bahwa dia memang akan pergi ke sana tanpa secara eksplisit mengatakan, "Iya, aku mau ke situ." Implikasinya B memang mau ke sana dan sudah berada di lobi, tinggal menuju kelas yang dituju. Nah, untuk deksisnya itu ada beberapa ya. Di sini ada lobi, ada atas, ada kelas, ada kantin, ada kosan. Itu merujuk pada sebuah tempat ataupun deiksis tempat dan juga ruang. Nah, sedangkan kamu itu menunjukkan siapa yang berbicara ataupun deiksis persona. Nah, untuk peranggapannya jawaban B mengandung peranggapan bahwa dia sebenarnya memang akan ke sana, merujuk pada pernyataan Y. Nah, untuk strategi kesopanannya itu tidak ada ya. Nah, untuk data yang saya temukan yang keempat yaitu percakapan antara C dan Y, di mana percakapannya bisa dilihat ya. Nah, hasil analisisnya
yaitu yang pertama itu ada implikator, di mana C menyiratkan bahwa dia tidak tahu naskah mahasiswanya apakah sudah selesai atau belum, tanpa secara eksplisit mengatakan saya tidak tahu karena saya hari ini tidak bertemu orangnya. Implikasinya C tidak tahu karena dia belum bertemu dengan orang yang ditujunya. Nah, deixisnya di sini ada malam merujuk pada waktu tertentu atau deixis waktu. Nah, Ratna dan juga Bapak menunjukkan siapa yang berbicara ataupun deixis personanya. Nah, untuk peranggapannya yaitu Y berasumsi bahwa C tahu mengenai keberlanjutan naskah yang dimiliki oleh mahasiswanya itu sudah selesai atau belum gitu. Untuk strategi kesopanannya, Y mengucapkan kata mohon maaf, punten dan juga hatur nuhun, menunjukkan kesopanan terhadap lawan bicaranya. Nah, untuk data yang kelima yaitu saya menemukan percakapan antara D dan Y, di mana percakapannya bisa dilihat ya di layar. Untuk hasil analisisnya yaitu yang pertama ada implikator, Y tidak menjawab secara eksplisit bahwa dia tidak bisa pada jam itu. Implikasinya Y tidak bisa pada jam itu karena ada UAS statistika yang harus dilaksanakan. Nah, untuk deixisnya ada jam 12.30 serta 14.10 merujuk kepada waktu tertentu ataupun yang sudah ditentukan, yaitu deixis waktu. Nah, di sini juga ada maghrib merujuk kepada waktu tertentu dan mengindikasikan waktu yang akan datang. Nah, untuk Ratna dan Bapak itu menunjukkan siapa yang berbicara ataupun deixis persona. Nah, untuk peranggapannya, D berasumsi bahwa Y memiliki waktu luang pada jam 12.30. Untuk strategi kesopanannya, yaitu Y mengucapkan mohon maaf dan juga insya Allah sebagai bentuk strategi kesopanan kepada lawan bicara. Nah, teman-teman, itulah hasil analisis saya mengenai percakapan sehari-hari di dalam aplikasi WhatsApp yang saya temukan. Nah, untuk kesimpulannya, berangkat dari hasil analisis yang saya temukan, bahwa saya menemukan terdapat 5 percakapan di aplikasi WhatsApp pribadi saya, tentunya dengan berbeda-beda partisipan dan juga lawan bicaranya. 5 percakapan tersebut setelah dianalisis ternyata mengandung 4 aspek pragmatik, yaitu mengandung implikator, deixis, peranggapan, dan strategi kesopanan. Nah, pada kesimpulannya, ternyata pesan-pesan yang ada di aplikasi WhatsApp secara natural jika dianalisis dapat mengandung keempat aspek tersebut. Nah, yang terakhir itu ada refleksi. Ternyata fitur-fitur pragmatik itu sangat penting di dalam sebuah komunikasi, khususnya dalam percakapan sehari-hari. Nah, di dalam sebuah percakapan yang sederhana, ternyata mengandung beberapa aspek seperti mengandung implikator, deixis, peranggapan, serta strategi kesopanan. Saya belajar bahwa implikator adalah elemen penting di dalam sebuah komunikasi karena memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan tanpa berbicara secara langsung. Namun, tanpa konteks yang jelas, implikator dapat menyebabkan salah tafsir. Selain itu, deixis ini ataupun itu juga sering digunakan untuk merujuk objek tertentu, tetapi yang membutuhkan pemahaman bersama antara penutur dan juga pendengarnya. Nah, peranggapan membantu mempercepat komunikasi karena penutur seringkali tidak perlu menjelaskan asumsi yang sudah diketahui. Nah, strategi kesopanan seperti permintaan maaf secara tidak langsung sangat berguna untuk menjaga hubungan baik di antara lawan bicaranya. Nah, teman-teman, itulah pemaparan hasil analisis saya yang saya temukan di aplikasi WhatsApp. Semoga hasil analisis ini menjadi manfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman. Mungkin cukup sekian video presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.